Katakan, di mana yang lain? Mereka selamat. Hampir setiap penggawa yang merasa menguasai ilmu kanuragan mengikutinya. Aku yakin, dengan adanya lomba ilmu kanuragan ini, topeng hitam pasti akan ditemukan. Benar. Romo, Benar. aku mau mendaftarkan peserta 3 orang. Mendaftar apa? Lomba kanuragan. Lomba ini bukan main-main. Semua peserta dari jajaran pendekar kelas 1. Ah, tidak peduli. Pokoknya kami mau menjajal kebisaan kami. Catatkanlah orang-orang kami, Paman. Siapa saja? Aku, Gendowor, dan Jaka. Jaga pekatikku? Iya. Oh, kenapa tertawa? Apa andalan Jaga dan Gendowor? Aku tidak mau keduanya akan mengalami cacat, sehingga tidak bisa mencari rumput lagi. Tidak, Jaga tidak aku izinkan. Gendowor juga, aku tidak mengizinkan. Kau pun tidak aku izinkan, Setiawati. Apa alasannya, Romo? Alasan pertama, perlombaan itu diperuntukkan bagi pendekar laki-laki dan para punggawa. Ya, Berarti kau tidak memenuhi syarat untuk ikut. Dan yang kedua, Romo sangat menyayangimu. Sehingga Romo tidak mau ada pukulan yang akan merusak kulitmu yang halus seperti bayi itu. Tenang saja, kenapa sih? Aku khawatir Kanjeng Setiawati tidak berhasil. Persyaratan penting adalah penggawa. Sedangkan kita tidak pernah dikenal sebagai pendekar, apalagi penggawa. Aku bilang apa? Tidak usah ikut pertandingan. Kamu sendiri yang ngotot. Aku sangat mengharapkan hadiahnya. Jika aku menang, katakanlah juara ketiga, berarti aku dapat 50 ringgit. Uang itu akan aku serahkan pada bapakku. Untuk beli sawah. Bukan, untuk menikahkan Yuratmi, yang sampai sekarang perkawinannya ditunda terus.
gara-gara Bopo tidak punya uang. Iya, mudah-mudahan saja daftaran kita diterima. Aku akan bertanding sungguh-sungguh agar kita bisa menang. Bisa kita ikut serta? Kenapa? Apa karena kita ini bukan pendekar atau penggawa? Bukan, tapi kanjeng kalian yang tidak mengizinkan. Ya, makin panjang Juratmi menjadi perawan tua. Kadipaten mengadakan lomba kedikdayaan buat para pendekar dan para penggawanya, Bu. Kau tahu maksudnya? Mencari jago untuk menghadapi topeng emas. Betul. Yang mereka incar topeng hitam. Dengan lomba yang berhadiah besar, diharapkan topeng hitam akan muncul. Kalau begitu, kita juga harus ke sana, Bu. Ya, agar kita tahu siapa topeng hitam sebenarnya. Apa tidak sebaiknya diadakan penyaringan pangeran? Sebab yang daftar semakin banyak. Itulah yang sedang kupikirkan. Sebab kalau dibebaskan siapa saja boleh ikut, pasti akan lama. Bisa-bisa 1 bulan belum habis. Padahal, maksud kita menyelenggarakan lomba kanuragan ini tujuannya untuk memancing munculnya topeng hitam. Apa kabar kalau Gondang? Baik-baik saja, Pangeran. Oh ya, kenalkan, ini Santa 6. Wah, ada Santa 5, ternyata ada Santa 6 juga. Ayo, silakan. Ada apa kalau Gondang? Dia ini adik seperguruannya Santa 5. Wah, ada Santa 5, ada Santa 6 juga ternyata. Oh ya, Pangeran. Saya dengar kabar, si Lampir dan Aji Basa Pamungkas melakukan pemberontakan. Apa betul? Betul kalau Gondang. Beberapa kademangan berhasil mereka kuasai. Dan katanya dipimpin oleh seorang pendekar sakti yang memakai topeng emas. Betul. Kami punya dugaan kuat. Topeng emas itu Arya Soma. Hah? Arya Soma anaknya Nyi Parwati? Rasanya tidak mungkin, Pangeran. Nyi Parwati itu sangat benci sekali dengan si Lampir. Mana mungkin anaknya jadi pemimpin pemberontak? Ya, itulah yang sampai sekarang kami belum bisa memecahkan teka-teki ini. Dan saya dengar kabar lagi, Pangeran akan mengadakan lomba kanuragan. Untuk apa? Untuk memancing munculnya topeng hitam. Siapa lagi itu? Ada topeng emas, topeng hitam, topeng tembaga, topeng perak, kemudian topeng batok kelapa. Benar. Itulah sebabnya kami mengadakan lomba kanuragan. Tujuan utamanya untuk memancing munculnya topeng hitam. Umbul-umbulnya dipasang ya. Ayo cepat. Sepertinya bakal ramai ya, Pak ya? Betul. Yang mendaftar banyak sekali. Hingga di luar ukuran. Selesai dalam 3 hari. Tidak mungkin. Karena harus melewati pertandingan penyisian di setiap kademangan dan kawedanan. Itu, Pak. Tanggal 5 Rebo Pahing bulan depan. Ayo diselesaikan. Semalam aku menemui pengalaman aneh. Pengalaman apa? Ditemui ular aneh, poleng-poleng hitam putih. Apanya yang aneh? Ular semacam itu kan banyak. Ular-ulang juga poleng-poleng hitam putih. Ular itu bisa bicara. Berarti waktu itu kamu sedang tidur. Pasti. Waktu itu kamu lihat dalam mimpi. Tapi aku tidak merasa mimpi. Seperti benar-benar. Jelas sekali ular poleng itu memanggilku, Jaka, Jaka. Alah, gak usah dipikirkan. Itu kan cuma kembang tidur. Apalagi? Sudah. Kalau begitu, kita bisa langsung berangkat. Bisa? Siapa nanti yang bertanding? Kimaruti melawan Kidarpo Gejuk si tangan 1000. Dan pemenangnya akan dikirim ke Kadipaten untuk merebut juara. Yuk, yuk. Ya.
Perasaan aku sanggup menghadapi Darko Pecut. Dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pendekar yang lain. Kecepatan yang luar biasa. Aku tahu kelemahannya. Di mana? Di kakinya. Kuda-kudanya rapuh. Kalau aku berkesempatan menghadapi dia, aku akan selalu main bawah. Tapi sayang, aku tidak ikut. Saudara-saudara, hampir 1 bulan pertandingan penyisihan dilakukan. Dan sekarang adalah pertandingan puncak. Untuk menentukan juara 1, 2, dan 3. Semua peserta pertandingan penentuan ini berjumlah 8 orang. Di sini para peserta diperbolehkan menggunakan senjata atau ajiannya masing-masing. Tapi dilarang untuk membunuh. Demikian pengumuman sebagai peraturan pertandingan. Kami atas nama Kanjeng Pangeran Purbaya dan Kanjeng Tumenggung Martoloyo sebagai penyelenggara lomba kadikdayaan Kanuragan ini. Dengan ini pertandingan dimulai. Peserta pertama, Ki Martasinga melawan Ki Ratum. Apakah topeng hitam sosok tubuhnya seperti pendekar dari Brebes ini, Dimas? Sepertinya begitu, Pangeran. Coba gerak jurus dan kuda-kuda. Saya permisi. Kita lihat dulu, dia mau apa? Mohon maaf, Pangeran. Hamba tidak pernah mendaftar pertandingan ini. Tapi apakah hamba berhak mendapatkan hadiah jika hamba mengalahkan Ki Bodong Jemblung? Hadiah untuk juara pertama Ki Bodong Jemblung tetap menjadi haknya. Dia berhak mendapat 100 ringgit. Tapi jika kau bisa mengalahkan Ki Bodong Jemblung, maka 100 ringgit itu akan aku hadiahkan untukmu. Tapi bagaimana jika hamba yang menang, Pangeran? Apakah 100 ringgit itu menjadi milik hamba? Pasti.
Jika kau bisa mengalahkan penantangmu, kau berhak mendapatkan 100 ringgit. Jadi 200 ringgit bisa kau bawa pulang. Setuju, Pangeran. Aku pun ingin ikut pertandingan ini. Bagaimana, Pangeran? Ini yang kita harapkan. Dua jago muncul sekaligus. Jika keduanya dapat kita penuh seraya untuk menghadapi pemberontak, pasukan kita akan jatuh. Hadiahku tambah menjadi 150 ringgit bagi pemenang terakhir. Ya. Silakan, Pangeran. Saudara-saudara, karena ada dua penantang baru, atas izin Kanjeng Pangeran Purbaya, pertandingan dilanjutkan. Untuk menentukan siapa yang berhak menghadapi Ki Bodong Jemblung, terlebih dahulu kita tandingkan Arya Soma melawan Topeng Hitam. Siapa dia? Itu Nyi Parwati, ibunya Arya Soma. Tenang saudara-saudara, tenang, tenang. Pertandingan kita lanjutkan. Arya Soma kita nyatakan gugur. Dan yang berhak menghadapi Ki Bodong Jemblung adalah Topeng Hitam. Ki Bodong Jemblung, silahkan naik ke arena. Dia mengundurkan diri. Saudara-saudara, Ki Bodong Jemblung mengakui bahwa ilmu yang dimilikinya tidak seimbang dengan ilmu Topeng Hitam dan tidak bersedia untuk menghadapinya. Karena itu, pemenang pertandingan tambahan ini kita nyatakan Topeng Hitam. Tenang, saudara-saudara, tenang. Kanjeng Pangeran Purbaya akan memberikan hadiah. Separuh dari hadiah tersebut akan aku sumbangkan kepada Jaka. Seperempat dari hadiah tersebut akan aku hadiahkan kepada Nyi Parwati, Ibu Arya Soma. Dan yang seperempatnya lagi aku sumbangkan kepada Gendowor. Sekian. Terima kasih. Tunggu! Kau lihat lelaki yang bertopeng hitam tadi? Iya, Kanjeng. Tadi hamba lihat ke arah timur, Kanjeng. Ayo kita kejar dia. Jang. Nama kamu siapa? Gendowor. Kamu pekatiknya Kanjeng Tumenggung Martoloyo ya? Iya, benar. Pekatik ya? Permisi. Paman curiga anak itu yang bertopeng hitam. Iya. Paling tidak kelihatannya anak itu menyimpan rahasia penting.
Gendawar! Ada apa? Kemana saja kamu? Ke belakang, Kumulus. Lihat tidak, separuh hadiah diberikan kepadaku. Ah, yang benar. Sumpah, ini benar-benar anugerah dari Allah. Doaku dikabulkan untuk mengawinkan Bakyuku. Benar-benar aneh. Anehnya lagi, kau pun dapat juga. Hah? Aku? Iya, kau mendapat 1/4 dari seluruh hadiah. Aku tidak percaya. Sumpah, kalau aku bohong. Apa hubungannya topeng hitam itu denganku? Denganku hubungannya apa? Tidak ada kan? Semua itu karena mujarabnya doaku. Jangan lupa itu, War. Kau dapat separuh, aku dapat 1/4. Lah, yang 1/4-nya lagi siapa? Topeng hitam? Bukan, Nyi Parwati. Dan dia akan berterima kasih kepadaku. Nyi Parwati banyak berbuat baik padaku, Jaka. Atas nama Nyi Parwati, aku ucapkan terima kasih kepadamu, Jaka. Apa maksud ibu? Soma tidak akan kalah, ibu. Kenapa ibu memutuskan pertarungan Soma dengan topeng hitam? Bukannya ibu takut, Soma? Tapi, apakah tidak kau kan? Topeng hitam selalu mengeluarkan jurus yang sama. Setiap kamu mengeluarkan jurus baru. Itu isyarat bahwa dia bukan orang lain, tapi saudara seperguruan. Hal itu tercantum dalam kitab Guru Somala. Sekarang yang penting, kita harus patuhi nasihat guru di dalam kitab Somala, bahwa jika penantangnya berasal dari satu perguruan, maka kita harus menahan diri. Kecuali kalau penantang itu bersifat perusak, dursila, dan jahat. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kuis mega klasik legenda Gunung Merapi yang didukung oleh Nyi Parwati. Uangnya sudah Nyai terima. Hadiah dari topeng hitam. Oh, Nyai belum tahu. Topeng hitam menghadiahkan uang kemenangan yang diperolehnya kepada 3 orang. 1/4-nya kepada Nyai dan separuhnya lagi buat si Gendowor. Oh, sekarang Soma baru tahu kenapa ibu mengagalkan Soma dengan topeng hitam. Karena ibu dengan dia ada persekongkolan. Ibu jahat. Soma! Ibu, ini bukan hanya sekedar persekongkolan, tapi sudah terlibat jauh. Ibu sudah jatuh ke dalam pelukannya. Iya kan? Soma! Ibu, dia bukan hanya saudara seperguruan, tapi dia murid merangkap ibu. Soma! Berhenti! Ibu mau bicara, Soma! Soma! Tega sekali kau bicara begitu pada ibu. Kau kejam, Soma. Ketua, jangan membuang tenaga sakti ketua dengan percuma. Setiap tenaga sakti ketua sangat berharga. Tunjukkanlah pada musuh atau kepada orang-orang Mataram. Apa yang terjadi, Dimas? Topeng emas, Kanjeng Pangeran. Topeng emas telah mengobrak-abrik wilayah Pemalang. Biar tidak usah turun. Dimas sedang terluka. Langsung saja masuk ke pendopo. Minumlah, Kanjeng, selagi masih belum dingin. Bagaimana waktu Dimas bertanya pada Jaka? Apakah dia mengenal topeng hitam itu? Tidak mengenalnya, Kanjeng. Dia sendiri kaget dan sangat heran ketika topeng hitam mengumumkan hadiah kemenangan diberikan kepadanya. Pekatikmu merahasiakannya barangkali.
Tidak mungkin, Kanjeng. Jaka Pekatik hamba yang sangat hamba percaya. Sama. Si Gendowor adalah pekatik yang sangat aku percaya. Dia kelihatannya kebingungan waktu aku tanya tentang topeng hitam. Kelihatannya dia sama sekali tidak mengetahui keberadaan topeng hitam. Ada apa Kisanak? Bisa aku bantu? Apa kau yang bernama Jaka, ha? Betul. Kau juga mendapat separuh hadiah dari topeng hitam, ya? Tidak salah, akulah orangnya. Hei, apa kau kenal topeng hitam, ha? Jangan bohong kau! Demi Tuhan, aku berkata apa adanya. Aku tidak percaya. Cepat katakan yang benar, ha? Andika tidak tuli, kan? Sejak tadi aku katakan jawaban yang benar. Aku tidak tahu. Bohong! Kau sengaja merahasiakannya. Mana ada orang yang tidak kau kenal memberikan uang sebanyak itu. Cepat tunjukkan kataku! Kalau tidak percaya ya sudah. Jawab dulu pertanyaanku. Hah? Lepaskan! Jawab siapa topeng hitam? Lepaskan kalau tidak aku pukul. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mengatakan siapa topeng hitam itu. Hah? Hei, katakan. Di mana topeng hitam? Hah? Arya Soma, keluarkan topeng hitam. Aku mau menantangnya. Lepaskan Jaka. Dia tidak bersalah. Keluarkan dulu topeng hitam. Kalau tidak, kurang ajar. Tangkap! Ketua, mari! Arya Soma? Arya Soma menyerang tempat di Mas Pusponegoro? Betul, Kang Mas. Kami berdua mencoba menangkapnya, tapi tidak berhasil. Bahkan Arya Soma membawa lari Jaka, pekatik di Mas Pusponegoro. Kelihatannya Arya Soma sedang kehilangan keseimbangan karena mendapatkan lawan yang seimbang dari topeng hitam. Dia anggap Jaka tahu siapa topeng hitam itu, sehingga Jaka dibawa kabur untuk petunjuk. Atau untuk memancing topeng hitam keluar dari tempat persembunyiannya. Begitu ada kemungkinan Arya Soma juga akan mendatangi tempat pekatiku si Gendowor. Sebab dia juga mendapat hadiah dari topeng hitam. Mungkin saja. Kita awasi pondok si Gendowor. Kita tangkap Arya Soma sekiranya dia datang. Dan kita masukkan ke dalam penjara. Dengan dipenjarakannya Arya Soma, nantinya kita bisa memaksa Nyi Parwati untuk membantu kita menghadapi para pemberontak. Kita cukup alasan untuk menangkap Arya Soma, ya kan? Pegelinut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ingin hidup atau mati? Terserah Gusti Pangeran Pencipta Jagat. Kalau hari ini aku ditentukan mati di tangan Andika, aku pasrah. Jangan sombong, Kisanak. Tidak sedikit orang yang jatuh karena mulutnya yang takabur. Jawab pertanyaanku. Siapa topeng hitam itu, ha? Dirimu.
Percuma saja Andika bertanya pada yang tidak kenal. Meskipun Andika bunuh aku sekalipun, aku akan tetap menjawab. Aku tidak pernah bertemu muka dengan topeng hitam. Aku tidak pernah berhadapan. Bagaimana Melambir? Dia juga tidak tahu. Untuk apa? Untuk memancing topeng hitam keluar. Rando, bawa dia. Ikat dengan Jaka. Jaka? Rando, lakukan. Arya Soma, menyerahlah. Hari ini kau kutangkap. Hei, kalian tidak akan bisa menangkapku. Kalian semua hanya mengandalkan jumlah yang banyak. Bukan kami yang bodoh. Tapi kalian yang pandai lari karena pengecut. Siapa yang pengecut? Kau yang pengecut. Kau tidak mau bertanggung jawab ketika kau membawa seorang gadis yang bernama... Malampir, bicara apa kau? Kita membicarakan keberanian dalam bertempur. Tapi kau ngelantur membicarakan yang bukan-bukan. Purbaya. Siapa yang pengecut? Kau atau aku? Mumpung di sini ada Arya Soma. Dia harus tahu sejarah hitam yang hampir menyelimuti ibunya. Dia laki-laki pengecut yang menamakan dirinya Pangeran Purbaya. Serang! Si nenek peot bagianku. Kita ketemu lagi. Jelek, tapi kamu kejar aku terus. Siapa bilang? Justru aku ingin membunuhmu. Iya. Kurang ajar. Kenapa main bokap? Mau main tembak-tembakan lagi, Lampir? Hah? Mau? Hah? Mau? Hah? Seperti pangeran terdesak. Iya. Mereka menghilang. Apa yang sedang Kakang pikirkan? Tidak nih, Mas. Rupanya Kakang masih menyembunyikan sesuatu dariku ya? Siapa wanita itu, Kakang? Wanita? Wanita yang mana maksudmu? Wanita yang sedang Kakang pikirkan. Apa dia lebih cantik dari aku? Jangan bercanda nih, Mas. Kakang saat ini sedang memikirkan ibu. Kenapa? Ternyata, topeng hitam itu adalah murid ibuku. Masa? Iya, merangkapnya. Kakang jangan berkata begitu, tidak pantas. Jadi aku harus berkata apa? Bahwa ibuku alim. Tidak doyan laki-laki. Maunya hanya surga dan sembahyang melulu. Begitu maksudmu? Kenapa Kakang bilang begitu? Apa Kakang melihat sendiri? Iya.
Sangat jelas sekali. Aku seperti melihat matahari terbit di pagi hari. Ibuku diberi uang oleh topeng hitam. 50 ringgit. Hah! Betul itu, Kang? Nimas tidak percaya. Nimas anggap omongan Kakang ini berdusta kepada istri yang sangat Kakang cintai. Begitu? Tidak. Aku percaya pada omongan Kakang. Nah, itulah yang Kakang sedihkan. Tidak disangka, sifat ibuku sangat... Mungkin ibu merindukan kasih sayang, membutuhkan pelindung. Gombal itu semua. Ibuku wanita yang sakti. Dia tidak perlu perlindungan siapapun. Kesaktian ibu pasti di bawah Kakang. Kau salah, Nimas. Satu-satunya orang di dunia ini yang tahu kelemahanku adalah ibuku. Hanya ibuku yang bisa menandingi ilmuku. Aku takkan berkutik bila aku berhadapan dengannya. Kalau begitu, penyamaran Kakang sebagai topeng emas jangan sampai terbongkar. Mengenai pernikahan kita, jangan sampai ibu tahu dulu. Lalu? Nanti, jika saatnya, biar cucunya sendiri yang akan memberitahunya. Cucu? Iya, anak kita. Seorang nenek pasti tidak akan tega memarahi cucunya. Kau memang pintar, Nimas. Sudahlah, sekarang Kakang jangan banyak pikiran. Lebih baik, sekarang temui ayah dan Mak Lampir. Mereka sedang menunggu. Iya, ayo. Bagaimana dengan Jaka dan Gendowor? Dari mulut keduanya itu, yang akan membongkar rahasia topeng hitam. Dalam sekian kali pemeriksaan, Jaka dan Gendowor tidak tahu siapa tentang topeng hitam itu. Kalau begitu, Jaka dan Gendowor akan kita jadikan umpan untuk memancing topeng hitam. Dia pasti akan keluar kalau keduanya kita siksa di atas api. Kita panggang. Bukankah tujuan awal dari gerakan kita hanya menyerang Demang, Temenggung, dan Adipati yang suka menindas rakyat? Mengapa kita harus menyerang Mataram? Justru di negeri Mataram saat ini, banyak pejabat yang culas dan bermoral bejat. Sebab para Ponggawa, Temenggung, dan para pamongnya suka memeras rakyat. Benar. Itu semua karena Sultan Mataram yang tidak mampu mengatur negeri ini. Ya, betul. Mataram sekarang ini butuh seorang pemimpin yang kuat, pintar dan bijaksana. Kaulah yang lebih pantas untuk menjadi Sultan Mataram, Soma.
Betul. Aku yakin bumi Mataram akan menjadi makmur jika punya pemimpin seperti kau, Arya. Lagi pula jangan tanggung-tanggung. Kesempatan sudah ada di depan kita. Baik-baik. Tapi aku tidak akan menyerang Mataram sebelum aku bisa membunuh Topeng Hitam. Karena dia akan menjadi batu sandungan dan hari. Kalau begitu pendirian ketua, berarti seluruh gerakan kita terpusat pada penangkapan Topeng Hitam. Kita harus mencari Topeng Hitam secepatnya. Jangan khawatir. Aku akan sebarkan telik sandi untuk mencari Topeng Hitam. Jika ketemu, langsung kita bunuh. Jangan dibunuh dulu. Tunjukkan dulu kepadaku. Aku ingin menanyakan beberapa hal kepadanya. Topeng Hitam, Mor. Jaga, Gendawar, cepat keluar. Tangkap mereka! Jangan sampai lolos! Sebaiknya kita kabur. Kabur dia. Hah? Mampus kalian, aku tipu dia mentah-mentah. Santan 6, apa kau dengar suaraku? Terdengar dengan jelas, Paman. Kesini cepat. Bagaimana, Paman? Anak muda itu benar-benar sakti luar biasa. Sampai aku tidak bisa membebaskan Jaka dan Gendawar. Arya Soma? Iya, itulah akibatnya. Jaka dan Gendawar tertangkap lagi. Entah di mana disekapnya mereka, aku tidak tahu. Masih di tempat yang sama atau dipindahkan ke tempat lain. Gantian, sekarang giliran saya, Paman. Biar saya yang membebaskan Jaka dan Gendawar. Iya, tunggu sebentar.
Kaca Lopian, kaca saktiku. Tunjukkan di mana Jaka dan Gendowor ditahan. Bah! Jangan molor melulu. Rezeki jauh, nanti patok ayam. Jaka, bangun Jaka. Rupanya Arya Soma yakin benar dengan kesaktiannya. Dia ingin meringkus semua orang yang ingin membebaskan Jaka dan Gendowor. Tapi tahanannya masih di tempat yang sama, tidak dipindahkan ke tempat yang lain. Saya berangkat, Paman. Ingat, kamu harus menyamar sebagai Topeng Hitam. Beres, Paman. Saya permisi, Paman. Iya, pergilah. Pegelin. Uang apa ini? Ini adalah uang hadiah lomba yang diselenggarakan Kadipaten. Lomba Kadikjayaan yang dimenangkan oleh Topeng Hitam. Kenapa diberikan padaku? Amanat dari Topeng Hitam, Nyai. Uang hadiah ini dibagikan kepada 3 orang. Dan salah seorangnya adalah Nyai. Maaf, aku tidak bisa terima. Kami hanya mengemban amanat, Nyai. Benar, tolong Nyai terima. Sesudah itu mau Nyai berikan pada siapa, terserah Nyai. Tidak, aku menolak. Topeng Hitam memberikan hadiah ini tanpa pamrih, kecuali hanya rasa terima kasihnya kepada Nyai. Terima kasih untuk apa? Tidak tahu, Nyai bisa tanyakan sendiri jika bertemu nanti. Bertemu? Ya. Aku memang ingin sekali bertemu dengan Topeng Hitam. Apakah Kanjeng bisa mengatur pertemuanku dengan Topeng Hitam? Bisa. Topeng Hitam, orang yang sulit dicari tempat tinggalnya. Siapa dia sebenarnya kita sendiri belum tahu, Dimas. Bagaimana bisa? Akan aku usahakan, Nyai. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan niatnya bertemu dengan Topeng Hitam kesampaian. Amin. Arya Soma tidak kelihatan? Mana dia, Nyai? Untuk apa mencari anakku? Dia menawan si Jaka Pekatiku. Dan si Gendowor Pekati Tumenggung Martoloyo. Arya Soma mengamuk di Kadipaten. Tidak sedikit korban yang berjatuhan, Nyai. Lalu dia menawan 2 orang pekatik yang telah menerima uang hadiah dari Topeng Hitam. Begitu bejatkah anakku? Mungkin dia terpengaruh oleh Mak Lampir dan si Grandong. Dengan Mak Lampir? Ya, sebab saat itu dia bersama keduanya. Kurang ajar. Tolong, Nyai. Hanya Nyai yang bisa menyadarkan Arya Soma hingga dia mau mengembalikan Jaka dan Gendowor ke Kadipaten. Arya Soma, harus aku beri pelajaran yang keras. Aku sendiri yang akan mengambil Jaka dan Gendowor dari tangan Arya. Isawi! 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 Iya. Ada ibu Nisawi? Aduh, sejak kemarin Ibu Nak Soma khawatir karena mencari-cari Nak Soma. Mungkin Ibu bermalam di tempat lain. Di mana, Nyi? Tidak tahu, Nyi Parwati hanya mengatakan akan mencari seseorang. Orang itu siapa lagi kalau bukan Nak Soma? Bukan aku yang dicari ibu. Pasti Topeng Hitam. Hei, Nak Soma, mau kemana? Mencari ibu, Nyi. Nyai, dia sudah datang. Soma, benar. Dia sudah pergi lagi. Setelah apa yang menjadi pesan Nyai saya sampaikan. Aku menyusul Soma. Kalau ada orang yang sedang mencari saya, bilang aku mencari anaknya. Terima kasih, Nyai. Bukan ibu ketua yang keji, tapi si Topeng Hitam yang jahat. Dia yang telah membujuk Rayu Nyi Parwati, sehingga ibumu tergoda dan jatuh ke dalam pelukannya.
Ayo, bawa mereka keluar. Ayo. Dua orang pekatik akan dipancung. Bisa selamat asal Topeng Hitam menyerah. Temui di Gunung Tanjung pada Selasa pagi. Apa itu? Kasihan ya. Kalau Topeng Hitam tidak menyerah, Dua pekatik itu bonggong. Apa ya? Dukung pancung. Salahnya apa ya? Minggir, minggir semua. Apa Topeng Hitam tidak membaca pengumuman kita malam ini? Sampai sekarang, belum kelihatan bayangannya. Sabar, Ketua. Aku yakin Topeng Hitam pasti datang. Aku pun merasa begitu. Apa dia takut kepada kita karena kita begini banyak sehingga dia tidak muncul? Topeng Hitam. Gadungan. Sok tahu, gadungan dengkulmu. Topeng hitam itu cuma satu. Menyerahlah Topeng Hitam. Aku selamatkan dua pekatik itu. Laga Mega Bintang Dunia. Soma, bodoh. Seumpama ibu mengerahkan semua tenaga ibu, kamu sudah mampu, Soma. Ibu tadi hanya memberi pelajaran pada Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Tadi bukan Aji Basa Pamungkas, Bu. Lalu siapa? Bayu Seta, ayah Dian Selasih. Omongan Arya Soma memang benar. Nyi Parwati bersama Topeng Hitam. Jangan bicara busuk seperti itu, Nek. Aku hanya menirukan omongan suamimu saja, Cahayu. Dan kita melihat sendiri buktinya. Aku khawatir kalau dia sampai melarangnya, sehingga ibunya akan menjauhkan Arya Soma dari kita. Jangan khawatir. Kita punya senjata yang ampuh, yang tidak mungkin Nyi Parwati bisa menembusnya. Senjata apa? Cinta. Cinta Arya Soma terhadap anakmu, Dian Selasih.
Arya Soma tidak akan jauh dari kita. Dan aku pun tidak akan tinggal diam. Akan aku buat Nyi Parwati menjadi bingung terhadap anaknya. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai di mana kita? Dilihat dari tempatnya, sepertinya kita berada di belakang pendopo. Betul, di belakang pendopo. Cepat temui Setiawati. Setiawati sedang merindukan kamu, Gendawar. Apa Andika kenal Setiawati? Mana tadi orangnya, War? Gak tahu. Baru aku mau menanyakan namanya yang benar. Dia malah hilang. Yuk kita masuk ya. Menurut cerita Jaka, yang mengetahui kesedihannya tentang ayahnya yang ingin menikahkan Mbak Yunya hanya Gendowor. Tapi sekarang Topeng Hitam yang memberikan hadiahnya kepada Jaka. Dari mana Topeng Hitam tahu Jaka sedang membutuhkan uang banyak? Apakah Topeng Hitam ada hubungannya dengan Gendowor? Setiap Gendowor tidak ada, Topeng Hitam muncul. Apakah Gendowor sendiri yang menjadi Topeng Hitam?